Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini berjumpa lagi dengan Kak Esther di sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik jangan bosan-bosan ya. Kita harus tetap semangat belajar, semangat membantu orang tua, dan terlebih semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik akhir-akhir ini belum bisa kemana-mana karena kita masih dilanda oleh virus corona, tapi tetap harus percaya bahwa Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya harus semangat ya memuji Tuhan. Allah yang memeliharamu, Dia berada di samping kananmu hingga matahari dan bulan takkan melukaimu. Allah yang memeliharamu dan menjagamu dalam kesulitan, Dia akan menolongmu dan juga membentengimu. Lihat gunung dari manakah datangnya pertolonganmu. Pertolonganmu akan datang dari Allah Allah yang memeliharamu, Dia berada di samping kananmu hingga matahari dan bulan takkan melukaimu. Allah yang memeliharamu dan menjagamu dalam kesulitan, Dia akan menolongmu dan juga membentengimu. Lihat gunung dari manakah datangnya pertolonganmu. Pertolonganmu akan datang dari Allah Lihat gunung dari manakah datangnya pertolonganmu. Pertolonganmu akan datang dari Allah Pencipta. Lihat gunung dari manakah datangnya pertolonganmu. Pertolonganmu akan datang dari Allah Pencipta. Pertolonganmu akan datang dari Allah Pencipta. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa bersama dengan Kak Esther. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini.
yang begitu indah Engkau boleh berikan lagi buat kami bersama anak-anak sekolah minggu GBI Graha Family dimanapun saja berada Tuhan. Kami percaya kami tetap dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan, dan kami bersuka cita karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang memuji, membesarkan nama-Mu, dan terlebih akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, dan bila ini firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dan sukacita bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya, adik-adik katakan amin dan juga berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17, tema cerita firman Tuhan kita hari ini yaitu Tuhan Yesus berbelas kasihan. Dan jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 11c. Di dalam Yakobus 5 ayat 11c. Sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Sekali lagi, sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, suatu hari Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang-orang lain pun pergi juga bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus tiba di dekat pintu gerbang kota, ada seorang yang sudah mati. Ia adalah seorang anak laki-laki, anak tunggal dari seorang janda. Beberapa orang menolong untuk mengusung orang mati itu. Mereka kasihan dengan janda itu dan ingin menolong janda itu. Ketika Yesus melihat janda itu, Yesus menjadi kasihan dan ingin sekali menolongnya. "Jangan menangis, Bu," kata Yesus kepada janda itu dengan lembut. Yesus pun segera mendekati usungan anak laki-laki yang sudah meninggal tadi, maka para pemusung berhenti. Banyak orang yang menangisi kematian anak muda itu. Yesus berhenti tepat di samping anak muda yang sudah meninggal tadi dan menjamah tubuhnya. "Anak muda, bangkitlah," kata Yesus perlahan. Maka anak muda tadi mulai membuka matanya perlahan-lahan. Anak muda itu pun melihat sekelilingnya, kemudian ia bangkit dari tidurnya dan mulai berkata-kata, "Ibu, di manakah aku? Apa yang terjadi, Bu? Mengapa banyak orang di sini?" Semua orang yang melihatnya sangat terheran-heran bagaimana mungkin seorang yang sudah meninggal dapat hidup kembali. Meskipun di antara mereka juga ada yang ketakutan melihat apa yang telah terjadi. Tetapi mereka pun akhirnya memuliakan nama Tuhan dan mengatakan, "Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita. Ya Allah telah melawat umatnya," seru mereka memuliakan Tuhan. Berita tentang Yesus membangkitkan orang mati telah tersebar di seluruh Yudea. Orang-orang bersuka cita karena mereka boleh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan atas anak muda yang sudah mati tadi. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sangat menarik ya. Melihat bagaimana Tuhan Yesus peduli dengan hati semua orang, hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh kasih, dan kasihnya yang tidak memilih-milih. Juga menolong siapapun yang berharap kepadanya, Tuhan pasti tolong. Nah, adik-adik, kita belajar ya dari kehidupan Tuhan Yesus, dapat meneladani apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya di sepanjang Tuhan Yesus, perjalanannya selama di dunia. Bagaimana dia mengasihi orang banyak, dia mengajar orang banyak, dan juga dalam kasihnya dia selalu menyatakan kasihnya dengan penuh kasih yang berbelas kasihan kepada siapapun. Nah, kita melihat dari cerita tadi bagaimana dia begitu kasihan terhadap seorang janda ini yang mempunyai anaknya hanya satu, sehingga dia bersedih sangat karena ditinggalkan seorang anaknya yang satu-satunya, sehingga hatinya yang sangat sedih tadi dilihat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berbelas kasihan, dan Tuhan Yesus apa adik-adik? Membangkitkan kembali anak muda tadi yang sudah mati menjadi hidup. Nah, dalam cerita firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa bagaimana kita mempunyai hati seperti Tuhan Yesus yang harus mempunyai belas kasihan kepada siapapun. Kasih kita tidak boleh memilih-milih.
Jangan karena kita tidak mengenal orang lain, karena kita bukan teman kita, sehingga kita tidak berbelas kasihan terhadap orang tersebut. Tetapi Tuhan mengajarkan kita kepada siapapun kita harus berbelas kasihan. Terhadap orang yang kita tidak kenal pun kita harus tetap mempunyai hati yang berbelas kasihan, karena itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sehingga apa yang orang lain lihat dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai hati yang punya kasih dan berbelas kasihan seperti Yesus Kristus, maka nama Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, sehingga apa yang juga orang lain rasakan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan merasakan sukacita dengan setiap tindakan yang boleh kita lakukan dengan benar, yang boleh kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang lain. Nah, juga di dalam hidup kita adik-adik, kita juga harus menjadi berkat di dalam setiap apa yang kita lakukan, karena kita mempunyai Tuhan yang punya hati yang berbelas kasihan, yang sudah menanamkan di dalam hati kita untuk mempunyai kasih kepada siapapun. Kasih kita tidak boleh memilih-milih. Jangan karena cuma teman kita menolong karena dia adalah teman kita, tapi pada siapapun yang membutuhkan itu kita harus menolong, kita harus peduli terhadap kehidupan orang lain, karena Tuhan sudah sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan sudah sangat mengasihi kehidupan kita, dan itu juga kita perlu aplikasikan kepada orang lain, kepada sesama kita dimanapun saja kita berada, mau di rumah, di sekolah, di tempat lain, di lingkungan kita, di teman-teman kita, semuanya kita harus lakukan semuanya dengan kasih, tidak boleh memandang dan memilih-milih ya. Kita harus mengasihi semua orang dan memberkati semua orang, supaya apa? Lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, seperti di cerita tadi, ketika Tuhan sudah melakukan mujizat kepada anak muda tersebut, membangkitkan dia dari kematiannya dan hidup kembali. Apa yang orang lain katakan? Dia katakan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita adik-adik, kita harus memperlihatkan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain, memberikan sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan, bahwa sungguh kita anak-anak Tuhan yang dilengkapi dengan kasih, yang dibangun di atas kasih, yang diberikan juga kasih di dalam hati kita untuk kita aplikasikan bagi orang lain. Nah, adik-adik, contohnya ketika kita melihat seorang buta yang menyeberang jalan, apakah kita akan membiarkannya untuk menyeberang sendiri sedangkan dia tidak bisa melihat? Nah, tentunya kita punya hati berbelas kasihan untuk menolong orang buta tersebut, untuk membantu menyeberangi sebuah jalan. Nah, kalau kita melihat teman kita yang jatuh, apakah kita akan membiarkan adik-adik? Tentunya tidak, karena kita mempunyai hati yang berbelas kasihan, kita akan peduli dan kita akan menolong teman kita yang jatuh tersebut. Dan juga yang teman-teman kita dalam kesusahan, kita boleh menghibur dengan mungkin pujian, berdoa bersama. Nah, itu adalah sebuah wujud kasih dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah wujud berbelas kasihan yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita untuk boleh kita bagi orang lain adik-adik. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa selain kita punya hati yang berbelas kasihan, kita juga tidak boleh khawatir, karena Tuhan sangat selalu peduli dengan kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan selalu peduli. Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Dia Allah yang penuh belas kasihan, Dia Tuhan yang penuh kasih, yang akan selalu menolong kehidupan kita. Dan ketika kita juga sudah merasakan kasih Tuhan, apa yang kita lakukan itu kita juga harus aplikasikan kepada orang lain, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan adik-adik di dalam setiap kehidupan kita dan tindakan kita. Nah, adik-adik, hari ini pelajaran yang sangat indah ya, bahwa memang mempunyai hati yang berbelas kasihan itu tidak mudah. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, hati yang penuh belas kasihan di dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup melakukannya itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Amin, puji Tuhan, firman Tuhan hari. Kali ini kita mau belajar membuat bola-bola coklat biskuit. Bahan yang dibutuhkan: biskuit Marie, susu kental manis, meses coklat, dan tidak lupa tempatnya kue. Pertama-tama, remukkan roti Marie. Jika kalian punya blender, bisa dipakai ya. Sesudah roti Marie hancur, kalian tambahkan susu kental manis.
Kemudian kalian aduk-aduk supaya tercampur dengan rata antara roti mari dan susu kental manis. Sesudah tercampur rata, kalian coba lihat ya, kekentalannya itu seperti di gambar ya. Kemudian kalian ambil 1 sendok makan, kalian bulat-bulatkan seperti kelereng atau seperti bakso ya. Dan lakukan untuk adonan roti mari itu dibentuk semuanya sampai habis. Kemudian kita sediakan wajan diisi air dan ketika air mendidih, coklat mulai dicairkan. Sambil diaduk-aduk, coklat sudah mulai meleleh atau cair. Kemudian adonan yang seperti kelereng dimasukkan di coklat yang sudah leleh dan setelah terlumur semua, masukkan di meses ya. Juga lakukan pelumuran coklat dan meses ini untuk seluruh adonan sampai habis. Tidak lupa taruh di tempat yang mungil-mungil itu ya. Nah, adik-adik gampang kan untuk membuat bola-bola biskuit coklatnya. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Terlebih dahulu semuanya lipat tangan, tutup mata dan berdoa bersama dengan Kak Esther. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh memuji, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu, mempunyai hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus, sehingga biarlah hati kami yang penuh belas kasihan, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami, dalam pemeliharaan Tuhan yang selalu menuntun, melindungi, memelihara kami, memberkati kami berlimpah-limpah, sehingga kami dapat melewatinya semua bersama dengan Tuhan. Dan juga kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bersama anak-anak sekolah minggu GBI Kra Family. Kami tetap berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, khususnya dalam menghadapi virus corona saat-saat ini. Dalam tangan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang akan selalu melindungi, memberkati, memberikan kami kesehatan. Dengan sukacita kami menjalani semua ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini di rumah aja. Dan semua adik-adik yang percaya sama-sama katakan, Kudus yang manis.